dupa korek. Jangan dibuat hujan dulu di sini, nanti santai. Bukan. Ya, jadi kan mau lihat nih praktek kan? Iya. Izin Mbak, cuaca mulai hujan. Nah, ini saya beruntung nih. Berarti di Kalimantan itu mau dibuat nggak hujan? Pokok baca Al-Ikhlas 1 kali ya, minta keikhlasan. Saya paling suka kalau kayak gini. Depan hujan atau enggak? 10 menit hujan 500 juta. Dalam 3 hari bikin salju di Korea. Can't you? Berani bayar berapa, Dok? Berapa kamu mau? Aku berani bayar 5 miliar. Ini kita kedatangan Rara, pawang hujan nomor 1 di Indonesia. Iya, terima kasih. Luar biasa. Tapi sebelum... harus ada kayak gitu ya? Apa itu namanya? Singing bowl? Ini adalah singing bowl. Jadi ini adalah benda aku untuk komunikasi dengan alam, meditasi secara melek. Ya. Nah, kalau Rara itu meditasinya itu menurunkan gelombang otak. Jadi ya gelombang otak manusia itu kan frekuensinya berbagai macam. Ya, jadi supaya ini lebih tenang, lebih rileks kayak gitu. Oke. Aku tapi agak-agak susah nih. Karena namanya Rara kan. Panggil Mbak Pawang aja susah kayak gitu. Satu R itu masih bisa, tapi kalau 2 sudah kayak gitu punya berat aku. Gak apa-apa, manggilnya Mbak Pawang. Mbak Pawang ya? Boleh. Spesial untuk aku ya? Memang udah terbranding dipanggilnya Pawang, karena waktu di Mandalika itu juga dipanggilnya Miss Pawang. Oke. Malah mereka panggilnya juga The Prayer. Oh, The Prayer. Iya, dan ini ada twink. Oke. Cabai dan bawang. Ini seperti kata Marcel, ini harusnya kelestarian Indonesia ya? Yes, ini kelestarian Indonesia. Dan dia katanya kalau singing bowl itu bukan, karena memang aku nggak pernah bilang singing bowl itu dari Indonesia. Hanya kearifan lokal, karena waktu di Mandalika dan di tempat-tempat lain itu Rara nanam cabai bawang. Terus ada, kalau di Bali itu pejati. Nah, waktu di Mandalika tuh Rara juga bawa pejati itu. Juga dari pura setempat. Oke. So sebenarnya itu dilakukan cuma nggak diekspos. Diekspos. Ada foto-fotonya. Cuma mungkin yang lebih viralnya pada waktu kamu singing bowl itu kali. Karena tersorot kameranya ya pas pegang singing pas yang bowl. di jalan di Lebih Mandalika banyak. Ya. Tetapi ada banyak juga yang foto-foto Rara waktu bakar-bakar. Sebenarnya pakai itu juga ya, berarti cabai dengan bawang. Cabai bawang sama pejati ada sih yang waktu di Mandalika. Oke. Mbak Pawang, jadi gini nih, aku pengen ngobrol lebih dalam, lebih lengkap tentang Mbak Pawangnya, tentang pawang-pawang hujan. Tapi sebelumnya aku disclaimer dulu ya. Boleh. Jadi pertama, semua pertanyaanku ini adalah pertanyaan curiosity ataupun juga pertanyaan kritis, tapi tidak memojokkan. Yes. Yang kedua, kalau ditanya percaya atau nggak percaya, ya aku sejujurnya nggak percaya. Tapi percaya tidak percaya ini adalah tradisi di Indonesia. Yes. Ya, dan aku nggak mau terlalu menyerang tradisi, karena ini tradisi sih sebenarnya. Tapi aku pengen jadi kenal lebih dekat kayak gitu, punya tentang tak tradisi kenal maka tak sayang. Oke. Jadi ini ada nih, kalau diklik Rara Pawang Hujan Mandalika, nah kita klik di sini. Nah ini kan sudah ada cabai bawangnya. Oh iya benar ya. Ada pejatinya. Ya mungkin kalau yang ngedebat itu kurang update. Jadi dia hanya mau mendebat aja, tetapi dia tidak follow saat momen itu kayak gitu. Berarti usaha Mbak Pawang ini cukup terpengaruh ya ketika harga cabai dan bawang naik. Terpengaruh ya Mid ya. Lumayan kan. Kalau gue klinik kecantikan nggak pengaruh. Kalau Mbak Pawang kayaknya pengaruh ya kalau cabai dan ini. Ya, karena memang saya ngikutin tradisi SOP ya. Rara ini kan pawang hujan turun-temurun. Jadi ya dari kakek, pihak ayah itu juga pawang hujan. Jadi sudah dikasih tahu kalau bahasa dulu tuh ndok nek meh pawang hujan, atau nah kalau mau pawang hujan itu biasanya cabai sama bawang. Saya pernah nanya kenapa, karena kalau cabai itu bahasanya tuh pedes gitu loh. Dua-duanya pedes. Iya makanya kan, jadi kayak kayak gitu. Nah itu kayak udah ada penanda alam. Nah kadang kan misteri itu kita tidak perlu jelaskan, tetapi memang sudah dilakukan oleh orang tua turun temurun kayak gitu. Nah ya nggak ada salahnya juga kita ikutin, karena memang efeknya juga ada bagusnya juga gitu. Oke. Jadi ini masuk dalam ritualnya Mbak Pawang ya? Yes, termasuk. Nah selain itu ada, kalau pawang hujan itu kan menyatu dengan alam semesta, menyayangi alam, melihat tanda-tanda awan, dan memohon, jadi izin kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa
untuk bisa menggeser gerak-gerak awan itu. Oke. Gitu. Saya Jadi saya pakai elemen api dupa. Oh. Karena Rara nggak ngerokok. Oke. Ada juga aku sempat masang rokok, tetapi itu dibakar. Orang lain yang ngisep. Oke. Ini minuman kolagen, punya kolagen paling tinggi. Bikin dan awet muda satu-satunya nih. kolagen yang di dalamnya ada DNA salmon. Jadi bisa untuk mencerahkan dan menghilangkan flek juga. Oke, siap. Sebelum kita ngobrol ya, kalian follow dulu dong Instagram saya, TikTok saya, dan jangan lupa subscribe YouTube channel saya. Udah. Ya. Pak, aku punya banyak pertanyaan nih. Aduh, saya deg-degan. Pertanyaan pertama ini ya, skillnya Mbak Pawang ini apa sih? Skill satu dulu ya, skill satu dulu. Ya, skill satu itu tadi, mencintai alam semesta, ya akhirnya jadi profesi, ya jadi pawang hujan. Oke, enggak inilah. Kalau mencintai alam semesta kan bukan skill. Saya pun juga mencintai alam semesta. Gini kan, Mbak Pawang kan adalah indigo ya, benar ya? Yes, indigo. Berarti kan lebih dari manusia yang pada umumnya lah kayak gitu punya ya. Ada kemampuan. Ya salah satunya pawang hujan dan lain sebagainya kan. Kan saya nggak bisa nih. Saya berdoa tuh tetap aja hujan. Bisa belajar jadi pawang Really? hujan. Iya. Really? Iya, karena Rara juga ngelatih kan. Otomatis sekarang saya sudah punya terdaftar, ada nomor indeks bisnisnya sebagai konsultan bisnis itu di batubara tambang. Itu saya punya asisten pawang hujan. Bisa belajar? Bisa. Nah, kalau bisa belajar berarti bukan indigo dong? Karena gini, orang yang indigo itu ibarat katakan memang sudah dari lahir punya blessing. Nah, terus dia mentransferkan, ngajarin ke orang cara-cara metode itu. Walaupun seseorang itu nggak indigo, jadi kayak kemampuan yang terus diasah, otomatis kayak pisau kan semakin tajam. Oke, jadi bisa ngajarin orang untuk melakukan itu juga? Iya. Oke. So, kalau saya belajar, saya juga bisa mengendalikan. Bisa. Oke. Balik lagi pertanyaan saya pertama nih, Mbak Tini. Skill satunya ada apa? Kemampuan kelebihan Rara bisa apa sih? Berarti hujan. Hujan ya geser awan bisa, panggil air juga bisa. Apa itu kita ngomongnya? Menggeser awan. Mengendalikan hujan atau mengendalikan awan lebih tepatnya? Kalau kita mengendalikan awan yang tergeser kan otomatis hujan juga tercover. Oke. Gitu. Skill duanya, petir. Jadi waktu di Mandalika itu, jadi gini, semua orang kan punya belief system tersendiri. Jadi ketika kita mengenal alam semesta, oh daerah ini yang harus dibakar dupa atau elemen dupa lebih banyak. Nah kebetulan pas di Mandalika itu ada yang namanya pedok dan ada pit line. Nah waktu itu orang-orang kok mikir pawang hujan kehujanan tuh, orang-orang kok mikir pawang hujan kehujanan karena setiap daerah itu punya karakteristik tersendiri. Nah Rara udah bilang aku harus masuk ke dalam, kalau enggak nanti ada sedikit trouble lah, aku bilang kayak gitu kan. Nah waktu itu tuh nggak diizinin masuk kan. Nah, aku sempat lihat. Iya. Nah, akhirnya hujan kan. Akhirnya hujan, tapi sebelumnya itu memang diminta untuk jangan terlalu panas. Jadi diminta untuk drizzling, gerimis. Nah begitu udah hujan, akhirnya Rara diizinin masuk. Nah jadi kalau dibilang karakter keahlian kedua kan tadi, panggil hujan, mengontrol hujan, soal petir itu Rara itu udah bilang aku nggak boleh masuk, tetapi izinkan saya berdoa, nanti akan ada petir tetapi jauh ke selatan. Waktu itu mereka bilang come on, you can control the storm, bilang kayak gitu. Emang kamu bisa ngontrol petir mau di mana? Terus kan waktu itu Mandalika itu udah mau kayak WSBK kan sempat tertunda. WSBK kan Rara tidak di Mandalika. Nah, WSBK itu akhirnya ditunda besoknya. Tapi Rara waktu itu ngomong ke teman-teman ITDC, ke teman-teman NGPA, ke teman-teman BUMN, sampai ke Pas Pampres, sampai ke Pak Hadi. Pak, kita masih bisa, Pak. Terus pihak Dornaspotnya itu udah kayak apa yang mau kita lakukan lagi kayak gitu. Pak Jokowi kan sempat turun tuh kan. Nah, jadi Rara bisa kontrol petir. Meminta agar petir tidak jatuh di area tersebut. Suatu area. Area yang iya. Berarti bisa dong ya. Berarti kan mengujuk awan kan. Good. Keren banget. Apalagi selain itu? Ada skill apa lagi? Pakai es batu. Pernah lihat nggak Rara pakai es batu di Mandalika? Enggak. Saya nggak begitu ngikutin sih. Tapi ada beberapa momen yang kamu viral banget. Jadi tapi Rara pakai media es batu. Hah?
Nah, Rara pakai jadi gini, perjalanan saya untuk melayani secara profesional. Nih, Rara pakai es batu. Nih, saya pakai es batu. Ini saya pakai es batu. Oke, untuk apa? Jadi kan sesuai saya bilang, jadi gini. Ini Mandalika. Oke. Jadi kita itu sudah menunggu 25 tahun akhirnya Mandalika menyelenggarakan MotoGP. Oke. Sirkuitnya masih terbilang baru. Oke. Tetapi kan setiap sirkuit untuk balap ya kayak MotoGP, WSBK, F1 standarisasi tersendiri. Oke. Punyai kalau itu standarnya namanya hemoglobin, tingkatannya tersendiri. Nah, saat MotoGP itu Rara itu datangnya itu sebenarnya bulan Februari. Itu untuk precision test. Precision test itu balap menjajal sirkuit sebelum MotoGP 1 bulan kemudian, kan di bulan Maret. Nah, ternyata saat precision test itu kan dimintanya itu harus cerah terus. Nah, terus dibilang panas juga enggak, tetapi bule-bule sana itu udah kepanasan selama 3 hari itu. Padahal itu udah mendung. Nah, dari sirkuit Mandalika yang bulat ini itu ada sekitar, saya tidak tahu 1/4 atau 1/3 itu ternyata ada yang bermasalah. Sampai akhirnya Dorna Sport memberikan rekomendasi ini aspalnya itu harus diperbaiki. Nah, jadi Rara itu di sana didatangkan itu 2 Maret. Oke. Pertandingan kita itu tanggal 19, 20, 21. Jadi saya 21 hari di sana. Selama saya di sana, saya itu tidak bawa tim YouTube. Karena memang saya belum fokus untuk punya podcast. Tapi yang memvideokan adalah wartawan setempat itu secara live streaming. Oke. Tadi apa hubungannya dengan es batunya? Nah, Es batunya itu apa? Jadi kan banyak tuh, saya cerita kayak gitu karena ada pesulap yang suka pakai baju merah, katanya itu stand up comedy kayak gitu kan. Nah, padahal kalau Itu hari keberapa setelah berita pertama dia hilang? Besoknya. Hari kedua berarti ya? Hari besok kan? Hari kedua. Hari kedua ya? 26 hilang, 27. 27 Tapi kan? sebelum saya upload, saya tuh udah komunikasi dengan ajudan Gubernur Jabar. Waktu itu nggak dibalas. Saya udah DM Pak RK, saya udah DM bilang apa? Pak, izin ini saya komunikasi dengan rohnya itu terlihatnya itu pakai celana hitam dan bajunya itu sama kayak laut lah, sama kayak sungai lah, saya bilang kayak gitu. Tapi kamu recognize wajahnya Ariel itu? Atau enggak? Iya, kan Ariel? saya kan Mas sebelum menulis nama kan saya ngeliat foto. Oke. Nah, akhirnya waktu itu ada saya pakai dadu itu angka 8. Nah, sempat meleset karena saya bilang akan apa ya makna simbol angka 8. Karena waktu itu saya ngobrol sama roh itu, kalau saya ngobrol sama roh itu saya selalu ngantuk. Karena kalau saya lagi jadi pawang hujan pun ada tenda, saya harus tidur karena kondisi otak theta itu antara otak alfa ke theta, habis itu delta. Jadi kayak kita tuh ngantuk-ngantuk gitu. Oke. Jadi Nah, waktu itu agak meleset karena saya bilang dari hari ke-8 ya kayak gitu ya. 8 jam atau nanti jam 8. Nah, terus saya memohon lagi kayak gitu kan. Ternyata nggak lama sesudah saya upload video itu, ada yang namanya kontennya Ibu Rita Wowor, itu ada salah satu temannya dari Ariel itu upload kalau mereka itu sempat bercanda. Jadi Mas Ariel itu ditanya sama teman-temannya, ini arusnya deres nih, kita renang nyebur nggak nih, nggak ada pelampung. Nah, Mas Ariel jawabnya beranilah kayak gitu. Jadi beneran apa yang dikatakan roh itu sama. Jadi rohnya itu menyesal kenapa kok tidak seperti orang-orang di Sungai Ar pada umumnya itu. Maaf, ini saya pegangnya. Jadi kalau orang itu nyebur itu pelampungnya ditaruh dulu. Begitu nyampe baru dia dipeluk. Nah, saat itu enggak. Jadi tanpa pelampung. Jadi rohnya itu sebenarnya seorang Emeril Khan ini akhlaknya baik. Jadi begitu meninggal pun dia itu kayak ngasih tahu, hey guys di Indonesia, lu pada jangan niru saya. Tapi dengan bahasa dia yang santun. Dan waktu itu saya bilang sama Tuhan, bener nggak nih ramalan saya angka 8? Nah, waktu tanggal 8 itu, saya tuh kan mau ke Bandung. Nah, karena saya silaturahminya baik dengan timnya Pak Erick Thohir, saya minta ke ajudannya Pak Erick Thohir
Om Tono untuk ngasih ajudannya Pak RK. Nah waktu itu menjelang jam pokoknya pagi Pak. Di sini jam 8, di sana itu sekitar jam 6. Nah itu saya chat saya balas si ajudannya itu sana. Terus saya jawab, saya minta izin ke ajudan, sampaikan ke Pak Ridwan Kamil, saya mau berdoa ala saya karena ini Rara main singing bowl, rohnya itu datang lagi. Rohnya itu bilang pengen pulang ke Indonesia. Oh, datang lagi dan dia bilang pengen pulang ke Indonesia. Iya. Oke. Kayak gitu. Oke. Dan ternyata beneran. Oke. Jadi 8-nya itu apa? Meleset atau apa? 8-nya itu ya gini Pak Dokter. Saya itu sudah dibilangin dari kecil, Rara kamu indigo, tetapi ajaran dari orang tua, keluarga, kamu adalah seseorang yang dapat ketitipan energi untuk hal kebaikan. Jadi kalaupun kamu itu menganggap punya kekuatan, tetapi harus meyakini Tuhan yang Maha Kuasa. Saya bisa salah gitu loh. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Jadi waktu saya komunikasi dengan rohnya Mas Eril benar. Waktu saya ngobrol dia bilang dia nggak pakai pelampung benar. Ternyata ada video kan? Iya. Waktu si rohnya bilang menghimbau jangan berenang di saat dingin benar. Dan yang terakhir angka 8 itu ternyata adalah ditemukannya dia. Tanggal 8? Iya. Oke. Dan kartu tarot saya itu menggambarkan 100% kondisi dia karena waktu itu saya melihat dia terapung, itu ada pilar-pilarnya. Ini kartu tarot saya. Cowok. Ini. Oke, cowok. Cowok, gitu. Ini jembatan, ini dia. Oh. Dan itu saya nulis di Instagram. Jadi bukan bermaksud untuk menyombongkan diri. Saya berharap dengan adanya saya upload seseorang yang ada di pinggir jembatan, itu bisa ngelihat, oh ada pilar-pilar, oh bisa ngelihat ada nggak sih. Aku pengen tanya balik lagi. Jadi kamu ini meramal ya dengan pikiran, singing bowl, atau dengan kartu tarot? Jadi kan gini. Atau kombinasi? Ketika kita main singing bowl, saya udah bilang kan, gelombang otak itu turun, agak nyaman, rileks, ngantuk-ngantuk kayak gitu, tapi melek. Nah, itu tuh ada kayak semacam sesuatu yang masuk, ngebimbing deep, kayak gitu. Karena saya juga sering digunakan untuk membantu pencarian korban-korban. Jadi Bapak Panglima Cahyo, Pak Hadi Cahyanto itu, dan semua tim BNPB, Basarnas itu sering panggil saya. Terakhir itu evakuasi Sriwijaya Air. Itu saya ngobrol dengan arwah almarhum Kapten. Iya. Ini saya beruntung nih. Berarti di Kalimantan itu mau dibuat nggak hujan? Guys, ini pembuktian. Aku telepon dulu. Jadi ngobrol gini aja, nanti proses mudah-mudahan cepat cerah. Canggih juga ya sekarang ya dunia perpawangan hujan di Indonesia ya. Ya, kita tunggu. Nanti tinggal ditunggu aja. Iya, nanti kalau awalnya kasih tau dong. Iya, coba lihat hujannya tahu. dong, coba lihat hujannya. Hujan. Yang tadi. Ini hujan. Hujan. Gue lihat, bentar dulu. Oke, good. Hujan. Dia lagi nyetir.